Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oyik Dermawan dengan NIM 1914239 dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, di sini saya akan sedikit memaparkan materi mengenai mata kuliah Arbitrase Syariah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Syaiful Bahri SAG MM. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu sengketa dan proses penyelesaian sengketa. Pengertian sengketa. Sengketa dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya sengketa pada dasarnya adalah bentuk aktualisasi dari perbedaan dan juga bentuk dari suatu pertentangan antara dua orang atau lebih. Sebuah konflik bisa berubah menjadi sengketa apabila ada salah satu pihak yang dirugikan tidak bisa menerima keadaan tersebut kepada pihak yang membuat pihak tersebut rugi. Selanjutnya, jenis-jenis sengketa. Sengketa terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sengketa sosial. Biasanya berhubungan dengan tradisi, etika, tata krama, dan susila yang hidup dan berkembang dalam ruang lingkup suatu masyarakat tertentu. Yang kedua yaitu sengketa hukum. Suatu sengketa yang menimbulkan akibat hukum dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau aturan-aturan hukum yang dilanggar karena dianggap bertentangan dengan hak dan kewajiban seseorang. Selanjutnya, kelebihan dan penyelesaian sengketa. Yang pertama, kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada putusan hakim itu, baik dalam arti positif maupun dalam negatif. Mengikat dalam arti positif, yakni apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Res judicata pro veritate habetur. Yang kedua, kekuatan pembuktian. Putusan hakim mempunyai kekuatan pembuktian. Artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan tersebut. Kekuatan yang ketiga yaitu kekuatan eksekutorial. Putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yang artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya, eksekusinya secara paksa. Penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Yang pertama yaitu penyelesaian melalui negosiasi. Dalam praktik negosiasi dilakukan karena dua alasan, yakni yang pertama untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Yang kedua untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak. Hal tersebut tercantum dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, penyelesaian sengketa melalui mediasi pada hakikatnya merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa yang memberikan pandangan ke depan terhadap para pihak yang bersengketa. Ketentuan hukum tentang mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut merupakan suatu proses kegiatan sebagai kelanjutan dari gagalnya negosiasi
yang dilakukan oleh para pihak yang bersengketa. Baiklah, materi untuk itu saja. Terima kasih.